Lagi bersama saya di DGS Official. Pada kesempatan ini saya akan membahas kembali tentang mendoakan arwah menurut iman Katolik yang diyakini bahkan telah ada sebelum Yesus lahir di Bethlehem. Tentu saja ada beberapa persoalan utama mengapa gereja Katolik mendoakan arwah. Pertama, Gereja Katolik mengakui adanya api penyucian, sementara orang-orang yang bukan Katolik tidak mengakui adanya api penyucian, sebab menurut mereka api penyucian itu hanya karangan gereja Katolik. Kedua, orang-orang Kristen non-Katolik beranggapan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, relasinya dengan manusia yang hidup dengan sendirinya terputus. Sementara gereja Katolik mengakui adanya persekutuan orang kudus yang tidak terputus oleh maut. Yang ketiga, gereja Katolik mengakui adanya kitab Makabe, sementara orang-orang Kristen non-Katolik tidak mengakui kitab Makabe dalam kitab suci mereka, karena mereka beranggapan bahwa kitab Makabe merupakan rekayasa gereja Katolik. Keempat, bagi orang-orang Kristen non-Katolik, keselamatan hanya diperoleh melalui iman atau sola fide, yang sering dimaknai terlepas dari perbuatan, dan hal mendoakan ini dianggap sebagai perbuatan yang tidak berpengaruh terhadap keselamatan. Sementara bagi gereja Katolik, iman tidak bisa dipisahkan dari perbuatan kasih. Nah, kita akan membahas satu persatu. Adanya api penyucian merupakan keyakinan yang berlandaskan pada kitab suci. Api penyucian atau purgatorium adalah tempat atau proses kita disucikan. Keyakinan tentang adanya api penyucian inilah yang membuat gereja Katolik merasa penting untuk mendoakan orang-orang mati. Keberadaan api penyucian diungkapkan oleh Yesus secara tidak langsung pada saat ia mengajarkan tentang dosa yang menentang Roh Kudus. Ia berkata, "Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak." Dalam Matius 12 ayat 32. Di sini Yesus mengajarkan bahwa ada dosa yang dapat diampuni pada kehidupan yang akan datang. Padahal kita tahu bahwa di neraka dosa tidak dapat diampuni, sedangkan di surga tidak ada dosa yang perlu diampuni. Maka pengampunan dosa yang ada setelah kematian terjadi di api penyucian. Walaupun Yesus tidak menyebutkan secara eksplisit istilah api penyucian ini. Kedua, adanya persekutuan para kudus. Sebenarnya prinsip dasar gereja Katolik untuk mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal adalah adanya persekutuan orang kudus yang tidak terputus oleh maut. Maka sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kita selayaknya saling tolong-menolong berupa doa dalam menanggung beban, sebagaimana ditulis dalam Galatia 6 ayat 2. Dan jika kelak mereka sampai di surga, merekalah yang mendoakan kita agar juga sampai ke surga. Ketiga, adanya kitab Makabe. Bagi gereja Katolik, kebiasaan mendoakan orang mati memang tidak lepas dari apa yang tertulis di dalam kitab Makabe. Sementara itu, gereja Kristen non-Katolik tidak mengakui kitab ini. Padahal jika kita mau berkata jujur, sekalipun mereka tidak mengakui adanya kitab Makabe itu, namun mereka tidak bisa mengubah kenyataan bahwa tradisi mendoakan jiwa orang yang telah meninggal sudah ada di zaman Yahudi sebelum Kristus dan sampai sekarang. Maka tradisi ini juga bukan tradisi yang asing bagi Yesus. Tradisi ini kemudian diteruskan oleh para rasul seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada keluarga Onesiforus, di mana Rasul Paulus mendoakan kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya, kepada Onesiforus pada harinya, dalam 2 Timotius 1 ayat 18. Maka kesimpulannya adalah tradisi mendoakan orang mati sudah ada jauh sebelum Yesus, dan bisa dipastikan bahwa tradisi ini bukanlah tradisi yang asing bagi Yesus. Yesus saja tidak menghilangkan tradisi itu. Lalu mengapa kita sebagai pengikut Yesus begitu berani untuk menghilangkannya? Seandainya saja tradisi mendoakan orang mati tidak ada faedahnya, tentulah Rasul Paulus tidak akan mendoakan Onesiforus yang telah meninggal. Tetapi nyatanya
tetap mendoakan Onesiforus. Itu berarti bahwa dia tidak hanya meneruskan tradisi yang sudah berjalan jauh sebelum Yesus, tetapi lebih-lebih karena ia sendiri tahu bahwa mendoakan orang mati sangatlah berguna. Nah, jika Rasul Paulus saja yang sudah mengajarkan kepada kita banyak hal tentang ajaran Yesus, lantas mengapa kita tidak mengikuti apa yang dilakukannya, yaitu mendoakan Onesiforus, dan juga kita mendoakan sanak famili dan saudara kita yang telah mendahului kita. Dan perlu ditekankan bahwa mendoakan orang yang telah meninggal merupakan wujud dari iman kita atau keyakinan kita bahwa kebangkitan itu ada, dan bahwa orang yang meninggal dunia akan diadili pada akhir zaman, yaitu sebagaimana disebut dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Maka mereka ada yang langsung masuk ke surga, itu kategori orang-orang kudus dan orang-orang suci seperti para rasul dan lain-lainnya, dan juga ada yang tidak langsung masuk ke surga. Yang disebutkan tadi adalah mereka masuk ke dalam purgatorium untuk menyucikan dosa-dosa yang masih ada pada diri mereka yang terjadi sebelum mereka melaksanakan pertobatan, atau mereka meninggal namun mereka belum bertobat, karena surga itu sudah pasti bersih dari dosa. Sementara Yesus mengatakan ada dosa yang diampuni di dunia yang akan datang. Hanya satu yang tidak diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Itu artinya ada kesempatan kita diampuni, berarti ada tempat lain, bukan di neraka, bukan di surga. Karena di neraka sudah pasti disiksa, dan di surga pasti bahagia dan tidak ada dosa lagi. Maka apabila di dunia yang akan datang itu ada pengampunan, maka tentulah ada tempatnya. Tempat itulah yang disebut dalam iman Katolik sebagai purgatorium atau api penyucian. Demikianlah pembahasan kita tentang mendoakan arwah. Salam sejahtera untuk kita semua.